Guru-guru tuh kayak, wih, syukur semangat, syukur bisa ya kan gitu. Kayak nge-support penuh lah. Bener-bener SMA Negeri 4 nih benar-benar berarti bagi gue. Ngebuat suatu aplikasi angkot online. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome to podcast Sempati TV. Hai. Hai. Nah, di samping Tia nih udah ada sosok, bukan sosok, setan atau manusiakah ini? Seseorang pria berbaju hitam yang ya begitulah. Oke, daripada lebih banyak nih ya basa-basi, so perkenalan diri dulu dong. Jadi sebelumnya aku manggil adik-adik nih, adik-adik ya. Kan buat para penerus SMA Negeri 4 Bukit Tinggi ya kan. Jadi sebelumnya adik-adik kenalin nih, nama aku Syukur Hamdan dari Rimbong. Biasa dipanggil orang sih Bang Syukur, kalau enggak Bang Dilan. Bang Dilan, enggak guys, dia tuh terlalu pede banget gitu ya untuk menjadi seorang Dilan di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Itu panjang ceritanya, terus itu panjang. Jadi lanjut perkenalan. Milianya siapa nih? Milianya itulah masih belum ketemukan nih. Masih belum diketemukan. Berarti Dilan mencari cinta ya? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Ya. Oke. Jadi tadi lanjut perkenalannya. Jadi aku tuh angkatan 22 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi dan aku juga merupakan mantan ketua OSIS SMA Negeri 4 Bukit Tinggi periode 2020. Mantan guys. Ya mantan. Namanya kan sesuatu yang pernah dengan kita disebut mantan, dengan bekas. Bekas. Ya. Kalau kasarnya bekas sih. Bekas. Tapi kenangannya kan bakal selalu diingat ya. Sangat membekas. Nah, tadi nih bisa bincang masalah kenangan. So pastinya abang kan mau lulus nih. Pastinya ada dong momen-momen yang paling berkesan selama abang duduk di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. So apa aja sih? Kalau momen berkesan itu tentu banyak. SMA Negeri 4 Bukit Tinggi ibaratkan udah jadi rumah kedua aku lah. Beneran. Suka duka udah banyak gue alami di sini. Jadi tahun 2017 tuh aku masuk SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Awalnya tuh aku kecewa masuk SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Kenapa? Why? Ya karena dulu kan aku nih ambisi, aku kan pengen ke SMA yang sebelah, SMA favorit aku. Jadi karena sistem zonasi, akhirnya gara-gara rumah aku lebih dekat dengan SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, jadi ya terpaksa aku masuk SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Awal-awal hari-hariku di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi itu ya kayak biasa, ya kan, cari teman baru, sekolah gitu ya, belajar gitu kan. Nah, jadi awal-awal tuh kan kayak terpaksa gitu kan. Tapi lama-lama akhirnya teman-temannya seru-seru, akhirnya jadi, nggak nyesel nih sekolah di sini buat sementara, jalan aja dulu ya kan. Oke, terus? Jadi waktu ini kayaknya ke pengalaman pahit, baru masuk SMA langsung ke pahit nih ya kan. Apa tuh yang pahitnya? Jadi pertama kali itu gini loh. Waktu semester 1 aku jalani di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi ini biasa-biasa aja. Tapi semenjak semester 2 tuh aku mungkin ya karena masih belum terlalu dewasa menanggapi suatu masalah ya kan. Jadi ke bawah gitu ke sekolah ya kan. Aku punya masalah di luar, contohnya masalah keluarga atau masalah apapun itu. Tapi gara-gara aku masih bocah, masih anak-anak gitu pemikirannya. Ya bocah. Jadi ya terbawa-bawa ke sekolah, akhirnya jadi malas sekolah, nggak datang-datang ke sekolah. Sampai-sampai udah berkali-kali dipanggil ke sekolah orang tua aku gitu ya. Yang di bagian ini jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru. Ini kan kita cuma sekedar sharing pengalaman ya. Oke, terus? Terus pokoknya semester 2 tuh bener-bener istilahnya kayak anak bandel lah dibilang. Tapi bandelnya masih sewajar anak SMA ya. Sebenarnya nggak wajar sih. Apa aja emang yang bikin nggak wajar tuh? Bayangin dong. Seorang anak SMA alfa selama 2 bulan. 2 bulan. Bayangin. Udah kayak orang cuti melahirkan aja 2 bulan guys. Itu jangan ditiru ya. Jadi selama 2 bulan tuh aku alfa. Kalau nggak alfa sakit, kalau nggak sakit izin. Pokoknya mungkin dalam seminggu tuh masuk paling sekali atau 2 kali lah. Akhirnya orang tua aku dipanggil ke BK, nemuin wali kelas, udah bermacam-macam surat perjanjian ditandatangani, sampai akhirnya mungkin ya gimana ya, guru-guru SMA Negeri 4 Bukit Tinggi masih sayang sama aku ya kan. Jadi akhirnya waktu penerimaan rapor tuh ya itulah
Ini rasanya ada unsur-unsur kesedihan nih di sini. Apa tuh? Akhirnya ya aku dinyatakan tinggal kelas gitu kan sama wali kelas di rapor. Waktu reaksi pertama aku tuh aku kayak orang bodoh tuh Mbak. Kayak gimana? Wih tinggal kelas kok, tinggal gila, kelas gitu. gue tinggal kelas gitu. Istilahnya gitu ya. Seharusnya seorang siswa yang normal, siswa yang normal tuh biasanya kan kalau tinggal kelas tuh kan, wih tinggal kelas pasti kecewa. Sedih, Tapi aku kemarin tuh waktu nunggu pengumuman, waktu pengumuman aku tinggal kelas tuh kayak oh tinggal kelas ya udahlah gitu ya. Itu gila, bodoh. selangkah itu dia guys di SMA 4. Itu hal-hal bodoh itu jangan ditiru ya. Itu benar-benar bodoh. Dan akhirnya kan ambil rapor tuh sama orang tua. Kan sama ibu aku ya kan. Jadi ikut ya kan, waktu dibilang tinggal kelas sama wali kelas tuh ibu aku kayak ya udah tahu gitu ya aku bakal tinggal kelas karena nggak pernah masuk. Akhirnya ya cuma itu yang buat hatiku terunyah itu waktu itu ibuku ya senyum gak gitu ya, senyum ya udah apa-apa tahun depan dicoba lagi. Itu otomatis seorang anak ya kan, sebodoh-bodohnya anak, sebandel-bandelnya anak, istilahnya keras kepalanya anak pasti luluh oleh senyuman seorang ibu ya kan. Akhirnya pulang ke rumah, di situ aku disuruh waktu buat menyendiri dulu, pikirin sama ibuku kan. Akhirnya diberi ruang untuk berpikir ruang, ya gitu kan. Soalnya ya itu akhirnya tersadar nih, kayak dapat firman dari Allah ya. Firman. Akhirnya tahun depan dicoba lagi. Awalnya sih rencananya nih setelah tahu tinggal kelas aku mau pindah rencananya. Pindah ke SMA, adalah ya SMA yang lain ya kan di kabupaten lain. Tapi karena ibu aku dan guru-guru termasuk guru BK ya, guru-guru lain bilang lanjut di sini ya kan. Akhirnya aku lanjut di sini juga. Awal masuk tahun ajaran baru itu kayak gimana ya, bayangin lah teman-teman aku nih udah kelas 11. Sementara aku kayak anak baru lagi. Di situ rasa malu bercampur bingung, bercampur ya segala macam lah. Akhirnya dijalani dengan santai, dapat teman baru dengan semangat belajar yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan mungkin gara-gara umur tambah dewasa kan setahun kemudian. Jadi mungkin jadi motivasi Bang gitu untuk benar-benar mau belajar kemarin ini apa nih? Mungkin kalau bisa dibilang itu penyesalan karena ya kemarin ibuku gitu kan. Gimana seorang anak tuh pasti sayang sama ibunya. Mungkin di situ mulai tersadar ya kan. Akhirnya janganlah sampai ngecewain orang tua lagi ya kan. Orang tua udah susah-susah cari makan kita, ngidupin kita, tapi kita sekolah aja nggak becus gitu. Kan anak gimana gitu. Oke, terus nih guys, Bang Syukur ini merupakan ketua OSIS di tahun berapa Bang? Tahun 2020. Bisa diceritain sedikit tuh. Jadi dulu itu agak lucu sih sebenarnya. Jadi waktu kan ngulang lagi kelas 10. Pokoknya ya semangat belajar gitu, giat dan pengen aktif ya kan. Ya supaya nggak sekedar sekolah pulang, nggak berkesan gitu kan. Akhirnya coba ngedaftar OSIS kelas 10. Dan by the way kan panitia itu kan kenal sama aku, soalnya aku kan anak tahun kemarin. Jadi bingung nih, kok anak tinggal ikut OSIS sih ya kan. Akhirnya setelah wawancara aku jelasin bla bla bla, akhirnya waktu di kelas 10 alhamdulillah aku terpilih sebagai misalnya wakil ketua MPK tahun 2019 kemarin itu kan. Jadi setahun kemudian ya kan, karena OSIS nih seru nih. Udah mencicipi bagaimana rasanya organisasi di OSIS, akhirnya cinta dan pengen ikut lagi. Pengen ikut lagi setelahnya. Kayak gimana ya, semenjak organisasi itu kan sibuk di sekolah. Akhirnya kayak tempat pulang kedua itu SMA ini gitu ya. Jadi kayak mau pulang ke SMA ini ya kan. Jadi kayak udah terbiasa, udah nyaman gitu. Jadi akhirnya dalam hati ini pengen sibuk terus di sekolah. Jadi akhirnya ikut OSIS tahun berikutnya. OSIS tahun berikutnya itu aku mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ya kan, calon ketua OSIS. Dan alhamdulillahnya terpilih dengan suara berapa nomornya itu ya, lupa juga sih. Dan di sini kayaknya pede dan seneng banget nih guys. Iya, istilahnya gimana? Semenjak aku terpilih sebagai ketua OSIS itu ya,
Guru-guru tuh kayak, weh, syukur semangat, syukur bisa ya kan gitu, kayak nge-support Memberi penuh lah. motivasi juga untuk Nge-support. benar-benar serius. Ah benar. Nge-support penuh gitu kan, misalnya syukur tuh udah berubah gitu ya. Misalnya nggak seperti syukur yang dulu nanggapi masalah tuh Iya. kayak bocah gitu ya. Nggak dicap anak nakal lagi. Benar. Akhirnya setahun 2 tahun ngejalanin OSIS tuh ya kan, kayak udah sayang gitu. Udah sayang. Apalagi kan OSIS ini tujuannya kan buat sekolah. Misalnya mereka dibentuk sekolah untuk sekolah juga kan. Semenjak itu pengen ngakuin suatu hal yang bisa merubah SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Saya lebih berkembang, lebih apa ya kan. Ngakuin proker yang bisa berkembang. By the way kemarin juga pandemi COVID ya kan. Jadi nggak bisa ngakuin hal Jadi lainnya. tantangan dan juga tuntutan untuk bisa berkreativitas ya. Iya itu ya bingung sih awal-awalnya, ngapain ya, gini nggak boleh, ngumpul nggak boleh, gitu nggak boleh. Pasti Sementara- kesel juga. Sementara dalam hati tuh pengen pengen ini udah Iya. merencanakan 1 tahun terus Benar. ternyata terhambat karena COVID. Akhirnya mesti memutar otak lagi gimana caranya agar OSIS itu tetap aktif. So apa aja nih dari OSIS tahun kemarin yang membuat OSISnya tetap aktif di masa pandemi? kalau tahun kemarinnya seperti gimana ya, awal-awal kan pengen ngebuat acara tahunan, acara kayak pensi atau gitu kan, tapi karena pandemi COVID ya nggak bisa kan, kita di rumah aja ya kan. Iya. 3 bulan di situ benar-benar frustasi kan. Istilahnya sekarang aku pengen ngelakuin sesuatu buat sekolahku gitu ya, aku pengen sekolahku tuh dipandang sama semua orang gitu ya. Tapi karena pandemi COVID ini ya di rumah aja diam. Tapi setelah pemberlakuan new normal, akhirnya aku tuh ngebuat sesuatu yang belum terbuat sebelumnya, yaitu film promosi Film promosi. kayak profil sekolah gitu. Oke, so Tia juga pernah dengar nih, bukan pernah dengar aja, tapi udah tahu kalau misalkan ternyata Bang Syukur itu merupakan Duta Lalu Lintas Indonesia ya Bang ya? Bisa dibilang gitu sih. So bisa ceritakan sedikit pengalamannya? Ini Pastinya agak seru dong. agak gimana? Ini pengalamannya agak mengesankan gitu ya. Tapi agak sedih juga sih. Kenapa? Jadi awal kelas 11 semester 1, Mhm. setelah MPLS tuh kan, aku diajak sama temen sama guruku buat ngikutin lomba. Pertamanya aku nggak tahu kan ini lomba apaan sih ya kan. Katanya yang penting bisa bahasa Inggris ya, kan gitu katanya kan. Akhirnya oke lah kayak gitu. Awal-awal kan aku diremehin gitu kan, sama ada beberapa pihak kan, wajar ya kan. Iya. Diremehin, nggak akan bisa, itu nggak akan bisa ya kan. Di situ kan kami berdua tuh, aku sama temen aku. Di situ kami udah kayak patah semangat. Udah diremehin, namanya seseorang diremehin sama orang banyak itu pasti kayak gitu kan. Membekas ya? Nah, Oke, akhirnya terus? sama temen aku, ya udahlah Kur, nggak apa-apa, kita coba aja lah, yang penting udah ikut ya kan. Akhirnya hari pertama tuh kami berdua pergi sendiri, nggak didampingi siapa-siapa ya kan gitu kan. Jadi itu kami sedih ya kan, kami mau kemana nih, sama siapa ya kan, ngapain. Akhirnya setelah ngikutin aturan-aturan ya kan, di arahan-arahan masuk. Di situ lombanya rupanya yang dinilai itu kepemimpinan, cara bersosialisasi, ada juga beberapa presentasi, materi juga ada berapa, dan rupanya kayak duta gitu, kayak pemilihan duta. Berarti di karantina ya? Ya, di karantina kami selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu aku ngikutin lomba, aku izin dari sekolah. Selama 3 hari itu bener-bener ya gara-gara kemarin diremehin ya kan, jadi kayak ya udahlah jalanin aja gitu ya kan, Pasrah ya? pasrah aja. Tapi karena mungkin aku orangnya itu humble ya kan, friendly, jadi kayak temennya enak di sini nih, jadi kayak Jadi aktif kayak gitu. dapat teman baru. Dapat teman baru. Nah, sebenarnya itu kan aku jalanin 3 hari, dan ternyata di hari terakhir pengumuman aku kaget. Soalnya kan biasanya yang aku ketahui ini ya, kalau misalnya salah satu perwakilan dari SMA itu udah juara, yang satu lagi nggak juara. Temen aku juara 3 nih, aku udah pesimis nih, oh ya udah nggak juara berarti, ya udahlah ya kan. Tapi waktu pengumuman juara 1 itu aku kaget, rupanya nama aku disebut ya kan, kayak seneng bercampur bingung nih ya. Speechless. Akhirnya besoknya balik ke sekolah dengan rasa bangga ya kan, ngumumin ke sekolah, rupanya
lanjut ke tahap berikutnya, provinsi. Mm-mm. Jadi waktu di provinsi itu aku ngebuat suatu inovasi buat lalu lintas Indonesia ya kan. Jadi aku ngebuat suatu aplikasi angkot online. Karena setahu aku ya, itu kan belum ada di Indonesia. Jadi angkot online. Jadi buat proposal, buat presentasi, buat gimana rancangan-rancangannya, sekolah juga ngedukung ya kan. Akhirnya tibalah di hari lomba di Padang selama 4 hari. Lombanya tuh diadain di SMK 7 Padang, Edotel. 4 hari aku di sana berdua sama yang juara 2 kemarin di kota. Jadi kan cari teman baru lagi ya kan. Tapi bedanya di sini teman-temannya lebih aktif. Mungkin karena para juara ya kan, wajar. Jadi emang terasa persaingannya. Persaingan jelas. Semenjak di situ tuh aku sekarang kan awalnya waktu lomba di kota tuh bodo amat lah yang penting ikut. Tapi semenjak ke provinsi itu benar-benar ambisi pengen juara. Jadi benar sungguh-sungguh sosialisasi sungguh-sungguh, jadi ketua kelompok, ini itu kan. Akhirnya tiba di hari pengumuman. Aku kira awalnya aku juara favorit. Soalnya banyak yang milih aku, dengar-dengar katanya. Rupanya banyak yang nyaman untuk berteman. Soalnya kan ada voting gitu kan, juara favorit. Rupanya kan diumumin dari juara 1 dulu. Kemarin tuh kebalik, dari juara 1. 1 bukan aku, 2 bukan aku. Itu udah favorit juga bukan aku. Itu udah pesimis. Udahlah, yang penting udah sampai provinsi ya kan. Rupanya waktu juara 3 tuh dari SMA, disebutin nama SMA-nya dulu. SMA dari kota Bukit Tinggi gitu kan. Tuh kayak, bisa nih. Akhirnya disebutin nama SMA Negeri 4 Bukit Tinggi dan namaku. Di situ beneran gitu kan. Akhirnya. Awalnya sih waktu kan sepengetahuan aku kata panitianya yang ikut ke nasional tuh hanya juara 1 sama 2. Jadi aku nggak ada kepikiran ke nasional, ya udah yang penting juara ya kan gitu. Tapi setelah berapa hari kemudian dapat WA dari panitia. Rupanya yang ke nasional tuh juara 1 2 3. Akhirnya aku ngasih tahu ke sekolah dan sekolah benar-benar mengapresiasi kali, benar-benar nge-support bahkan ngeluarin dana buat aplikasiku. Walaupun akhirnya dengan persiapan yang matang aku berangkat. By the way waktu persiapan lomba tuh, waktu H-3 lomba, aku tuh sakit. Lomba yang mana nih? Yang Sumber lomba atau yang nasional. Aku tuh sakit. Jadi karena mungkin sekolah di sub sama yang lain tuh peduli sama aku, sampai-sampai seorang kepala sekolah nih datang ke rumah aku, nyamperin nganter aku ke klinik terdekat ya kan, ngebeliin obat, ngebeliin ini supaya aku sehat gitu kan. Itu semua kayak speechless, kayak terharu, gini perjuangan sekolah ya kan. Iya. Akhirnya semenjak itu timbul rasa, benar-benar harus menang nih. SMA 4 ya kan, udah gini, udah ngasih ini itu masa nggak menang ya kan. Akhirnya dengan persiapan matang dan kondisi yang sakit-sakitan, yang belum fit, terbang ke Jakarta. Kebetulan kemarin tuh kepala sekolah ikut mengantarkan. Iya, kemarin tuh kalau nggak salah kepala sekolah sih ada urusan, jadi sekalian ketemu di sana ya kan. Tuh tanpa kepala sekolah ikut tuh tambah semangat ya kan. Seorang kepala sekolah mendampingi ya kan. Akhirnya kan berangkat ke sana. Kami 3 orang perwakilan dari Sumatera Barat. Berangkat di karantina selama 6 hari di Jakarta Pusat tuh. Ya materinya kegiatannya juga sama. Ya gitu gini gitu. Akhirnya tiba di hari grand final. Grand final tuh saingan berat-berat ya kan. Iya, pasti se-Indonesia. Ya kan. Saingan berat-berat, kayak pesimis ada, optimis juga ada. Ya kan, tapi dilalui. Akhirnya tiba di hari pengumuman dan ternyata nama aku nggak ada di nominasi apapun. Di situ rasa sedih pastinya. Tapi di situ aku banyak belajar sih, dari dapat teman, dapat ini, dan di situ juga berkat lomba ini aku bertemu banyak orang penting gitu ya. Kayak kepala isub, dinas pendidikan, bahkan wali kota, gubernur dan yang lain-lain lah. Akhirnya situ suatu kebanggaan buat aku sendiri kan. Dan semenjak itu karena ngeliat begitu besar pengorbanan SMA gitu ya, buat seorang yang bawa nama dia ya kan. Semenjak itu benar-benar SMA Negeri 4 ini benar-benar berarti bagi gue.
Oke. Semenjak itu kayak sayang gitu. Sekarang aja udah kelas 12 kan bentar lagi mau lepas ya kan. Kayak nggak rela, pengen lama-lama di Segitu sini cintai dengan gitu. SMA 4 ya. Ya, bener. Apalagi guru-gurunya ya kan. Gurunya dari aku awalnya waktu aku kelas 10 yang benar-benar jatuh tetap disupport. Sekarang juga masih disupport juga gitu. Oke, nah itu tadi tuh cerita dari Bang Syukur tentang perjalanannya dari awal sampai akhirnya dia bisa berprestasi di tingkat nasional. So dari kesimpulan ini nih, ketika teman-teman mendapatkan suatu permasalahan, ketika teman-teman terpuruk, ya udah kalau misalkan capek ya udah berhenti sejenak untuk bisa bangkit dan berlari. Karena sesuatu yang dipaksakan itu gak akan baik, jadi bertahap. It's okay, perjalanannya lama, tapi dinikmati aja dan percaya kalau misalkan akan datang sesuatu yang indah. Kayak dari cerita Bang Syukur tadi nih. So bagi teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita. Semoga teman-teman bisa menarik kesimpulannya dengan baik. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa di like, komen dan subscribe. Bye.